Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Haleluya. Percaya pada sore hari ini, Yes. ketika engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus sungguh ajaib dalam hidup saudara. Saudara, mari kita percaya bahwa di gereja GKI Glory to God kita menyambut Tuhan. Yes. Kita percaya ada suatu mukjizat yang besar. Amin. Mari sama-sama kita katakan GKI Glory to Glory. Dia. Saudara, mari sama-sama yang mau bersyukur kita bangkit berdiri. Kita percaya saat ini. Kita sudah datang kepada Tuhan dan menyembah kita yang besar dan ajaib. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Tuhan kau sungguh besar. Benar Tuhan kau besar. Adalah sungguh ajaib. Ya sungguh kau ajaib. Mari sama-sama katakan Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar.
Haleluya. Biar setiap kami diberkati Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Allah. Haleluya. Mari siap puji Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan kita, saya siap puji Tuhan. Saya siap puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Sekarang petugas yang akan berdoa kita. Sembah. Baik, saudara jemaat saya kembali. Baik, saudara jemaat kita. Bapak dan saudara, terima kasih telah atas karunia dan anugerah-Mu untuk memperoleh kumpul di pagi ini berpuji kemuliaan nama-Mu. Berdoa kami memberikan yang terbaik dari kami, sembah kami, terimalah Bapa dan Tuhan kembali kepada kami. Terima kasih Bapa dan kuatkan kami bersatu. Amin. Mari kita mengucapkan Amin. Terima kasih dan bersyukur kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Semua baik Tuhan kita. Dalam kita semua. Sungguh ajaib, dariku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Heranku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hariku merasakan kesaksiannya, kasih setianya ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Setiap hari. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan kekuatannya yang ajaib. Sungguh luar biasa buat kita. Buat kita yang ajaib. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita punya amanah. Kita percaya ketika kita memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan sempurna. Tuhan kasih saudara dan kasih kita semua. Telah memberikan bukti kasih jauh dan tinggi. Kita berjaga firman Tuhan dan Tuhan. Dengan darah-Mu, Kau salahkan mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Tuhan
Katakan lagi. Karena sungguh-sungguh kita katakan. Telah kulihat budi kasih-Mu, Kau menderita bagi aku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, hidup menyenangkanku. Terlalu besar. Terlalu besar Kami serahkan kepada pengorbanannya memberikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu kami hari ini sebagaimana kami mampu berdiri Tuhan karena pimpin-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu, darah-Mu Yesus membebaskan hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari masing-masing kita berdoa. Apa yang sedang Bapak lakukan? Kesembuhan, kelepasan, pertolongan Tuhan dalam rumah tangga, bahkan berkat kemurahan milik Tuhan saudara. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh hikmat dan wahyu Tuhan turun atas kami. Kesembuhan terjadi di dalam ruangan ini Tuhan. Kelepasan terjadi dalam ruangan ini Tuhan. Berkat kemurahan tercurah secara jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh mempesona hidup kami. Kasih-Mu sungguh membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sucikan kuduskan putih dan anggur dengan darah. Ketika kami menerima tubuh dan darah, kami menerima cara perjanjian. Tubuh dan perjanjian untuk membebaskan dan memulihkan kami, untuk menjatuhkan kami kembali. Apa yang sudah dipecahkan oleh iblis hari ini, Tuhan mau pulihkan. Terima kasih Bapak. Kami menyambut Tuhan. Kasih karunia dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terus instrumen biasa kita angkat ke bawah. Telah kulihat budi kasih-Mu, Amin Tuhan. Kau menderita bagi aku. Tuhan terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, ingin ku hidup menyenangkan-Mu.
Sungguh Tuhan layak kami. Bapak Ibu Saudara, angkat roti di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan tak pecah karena Tuhan mencintai Yesus. Di awal tahun ini, awal berkat pemulihan dari Tuhan. Tubuh roti ini melambangkan tubuh Yesus. Tubuh yang disatukan hari ini untuk menyatukan kita kembali. Memasuki tahun yang baru, segera punya pengharapan dari iman bahwa masalah Tuhan sudah bebaskan dan Tuhan sudah pulihkan. Sakit penyakit, persoalan hari ini melalui roti ini engkau menerima penggenapan, pertolongan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 20. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur perjanjian kita. Darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Tidak lagi untuk menebus saya dan saudara, membebaskan, memulihkan. Hari ini percaya darah Yesus membasuh, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan yang terluka. Semua kebiasaan buruk engkau pengguna hal-hal yang tidak baik, nikotin dan lain-lain, alkohol, hari ini darah ini semua menyucikan. Hatimu, hari ini hatimu yang selalu mendua hati di hadapan Tuhan, darah Yesus membebaskan. Mari punya iman. Terima dalam nama Yesus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat pujian dari awal, tanda ucapan syukur kita. Angkat pujian ini. Telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderikan tingkahku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal
dan juga untuk menebus hidupku, dan juga untuk menebus hidupku, dan juga untuk menebus hidupku. Kita percaya saat ini kita sudah menerima janji Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Saudara, mari tetapkan hatimu. Saat firman Tuhan menyatakan di hadapan kita, kita tidak pernah ragu akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kita angkat hati, kita bersyukur pada Tuhan. Tiada pernah merasa Tuhan, Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lewat di sisiku, kau tetaplah masa ribu berhari tanganku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Mari kita akan lagi kita akan bersyukur pada Tuhan. Tiada pernah kuragukan Kamu tidak pernah ragu kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun
di awal tahun, di minggu yang pertama ini Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di awal bulan, di awal minggu ini kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang punya mujizat, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya terobosan yang sudah Tuhan siapkan untuk kami terima hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan dulu para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, para musina dan seluruh jemaat yang sudah hadir di awal minggu ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saudara, hari ini ada beberapa jiwa baru. Mari kita berikan salam. Kita ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru. Shalom semuanya yang baru datang. Selamat datang di GKS Gloris. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita mau mendengar firman Tuhan hari ini dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang mau membuka firman Tuhan, silakan buka kitabnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang agak rabun-rabun, makanya di depan kita sudah siapkan PowerPoint ya, agar Bapak Ibu yang agak rabun-rabun bisa lihat di depan saja. Baik, sudah dapat semua, Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku menjadi Allahmu. Aku akan menunjukkan bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan menunjukkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan dengan tangan Tuhan. Haleluya. Dahsyatnya di awal minggu, di awal tahun ini saudara, saya mau katakan, kalau gembala saja semangat saudara, apalagi kalau saudara jemaat-jemaat, semua pemuda-pemudi, semua pengurus, kita harus semangat menghadapi tahun yang barunya. Amin. Kita harus menyatakan api Roh Kudus itu sudah tinggal dalam kehidupan kita, membakar roh dan jiwa kita, sehingga kita semakin girang di dalam Tuhan, semakin bersemangat dalam Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan itu, sudah ada belum banyak girang? Coba lihat aja dulu, coba lihat. Katakan kepada kiri kananmu, semangat yuk, semangat yuk. Dalam Tuhan, ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kemenangan diberikan kepadamu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebenarnya sederhana, saudara. Kemenangan diberikan kepadamu. Tuhan mau berikan kemenangan itu pada saya dan saudara. Amin. Tetapi engkau harus punya pengharapan, saudara. Jangan takut ketika engkau takut menghadapi hidup ini, maka engkau bukan semakin menyelesaikan masalahmu. Masalahmu semakin besar dan engkau semakin kecil, saudara. Bagaimana engkau mau menang? Kemenangan itu sudah tidak ada dalam tanganmu, saudara. Karena apa? Engkau fokus pada masalah, engkau lupa kepada Tuhan Yesus. Saudara, masih terlalu subuh itu, saudara. Hari ini tanggal 7 Januari 2024, belum genap 1 bulan. Artinya apa, saudaraku? Kemenangan itu masih bisa merebut kembali, saudara. Amin, saudara? Amin. Saudara, saya kasih satu ilustrasi penting untuk kita hari ini. Ketika engkau mengalami pencobaan masalah, engkau tidak bergerak, engkau di situ saja, saudara, maka masalah itu tidak akan selesai, saudara. Setuju, saudaraku? Setuju? Amin. Amin. Tetapi ketika engkau mulai bergerak, apa
apalagi engkau cari Yesus karena dia satu-satunya sumber segala menyelesaikan masalah dan persoalan itu. Saudara, dia Yesus Kristus, dia tahu cara menolong engkau, saudara. Tetapi kalau engkau takut terus, maka Yesus sungguh tidak bisa menolong engkau, saudara. Hari ini kemenangan diberikan kepadamu apabila engkau mencari Yesus sungguh-sungguh, mengandalkan Yesus sungguh-sungguh di awal tahun ini, berserah pada Yesus, maka kemenangan itu bukan mengejar kau, tetapi kemenangan itu milik kau, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Kemenangan tidak bisa tinggal dalam kehidupanmu. Sebentar engkau berubah seperti cuaca sekarang, saudara. Panas-panas berhujan, saudara. Apalagi mendung, ragu, kita tidak berani bawa jemuran kita keluar. Orang Kristen, orang percaya, orang beriman tidak boleh seperti itu, saudara. Semakin dikucuk masalah, semakin kita berani katakan kepada masalah, datanglah engkau. Yesus itu besar, dia sanggup menyelesaikan engkau. Saudara, kalau engkau tidak mengalami masalah, engkau tidak akan mengalami lompatan demi lompatan dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau tidak punya masalah, gampang, saudara. Pesan peti satu kita bikin penghiburan, maka engkau tidak mengalami masalah. Tapi masih ada waktu menyusahkan pendeta, para pengajar gereja. Penghiburan berapa hari Pak? Disemayangkan 3 hari Pak. Selama 3 malam itu kita bikin penghiburan. Tentu sebagai seorang gembala, saya rasa saya harus stay 3 hari di situ, menunjukkan satu sikap. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Kalau itu usaha di gereja kita, saudara, ya, pembuangan besar itu di situ saya, saudara, nunggu jenazahnya, ya, menyusahkan enggak itu, saudara, menyusahkan. Ya. Coba lihat kiri kanan yang jangan bergerak, saudara. Berikan senyummu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. 3, 2, 1, haleluya, haleluya. Jangan bergerak, saudara. Ini baru awal tahun, saudara. Ya. Baru awal kita baru minggu pertama. Sungguh saya mau katakan, kemenangan itu milik saya dan saudara. Ya, jadi mulai hari ini, saudaraku, kalau kita ada problem, kita ada masalah, ya, udah selesai. Di awal tahun kita harus menang, saudara. Biar tetangga kita kiri kanan lihat, kok bisa Bapak Ibu sudah berantakan, Ibu sudah berantakan. Tapi sekarang kebahagiaan itu mengejar-ngejar mereka. Rahasianya apa, saudara? Ada Yesus di dalam hidupmu, berikan tepuk mereka. Kalau tidak ada Yesus dalam kehidupanmu, susah engkau, saudaraku. Hari ini kamu melihat, saudara, ada 3 hal yang harus kita lihat, saudara. Yang pertama, dekatkan hatimu atau dirimu kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Dekatkan hatimu atau dirimu kepada Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan. Yang ketiga, jadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupanmu. Berikan Tuhan untuk Tuhan. GKSI Gloris. Haleluya. Berikan Tuhan untuk Tuhan. Sungguh saya mau katakan, kalau engkau tidak dekatkan hatimu kepada Tuhan, maka iblis sebentar lagi masuk ke hatimu. Habis kau, saudara. Engkau semakin gemetar menghadapi kehidupan di dunia ini. Engkau semakin tidak terarah, saudara. Maka kehidupanmu semakin sirna. Tidak bisa lagi engkau nyanyi lagu "Berlaku mencintaimu", tapi tak begini. Udah terlambat basi sudah, saudara. Ya. Udah gak enak lagi di tempat, saudara. Hati, saudara. Berbahagialah engkau yang hamba Tuhanmu. Hari ini bersukacita, karena engkau harus bersukacita. Karena itulah yang dikehendaki Allah, saudara. Bagaimana engkau murah-murah menyelesaikan masalah? Tidak pernah, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang sangat memalukan. Menurut saya, tetangga saya, saudara, marah dengan saya. Gara-gara kami tempel itu atau rumah kami bocor disebutkan. Marah bapak itu dengan itu teman saya. Saya jemput anak saya. Sekolah saya datang, saya ngomong dengan dia, baik-baik bapak, saya bilang, saya ini hamba Tuhan. Saya pendeta. Bapak tadi saya salon, bapak nggak dengar. Rupanya bapak itu kena stroke, saudara, bapak dengannya. Jadi dia marah dengan kami.
Saya bilang saya ini pendeta, saya hamba Tuhan saya. Bapak kita ngomong baik-baik. Oh sudah kalau begitu. Lima saya kalau begitu katanya. Dia tahu saya hamba Tuhan, dia tahu saya pendeta, dia orang Flores. Ya. Dia tahu, dia bilang oh sudah Bapak, tidak apa. Selesai masalah itu. Tetapi kalau saya motor, saya tidak salah saya motor dari sini. Saya sudah salun Bapak aja dasar aku bawa. Itu masalah api bukan padam saudara, itu bukan api Roh Kudus, itu api setan saudara. Mobil ini kita terbakar dari Tuhan, tetapi api Roh Kudus itu membakar roh kita agar kita sadar rendah hati. Rendah hati dengan Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di depan ini menyampaikan firman Tuhan di satu Tuhan, itu bukan karena kuasa, bukan karena hebat saya, bukan karena ganteng saya saudara, bukan. Tetapi karena roh Tuhan tinggal dalam kehidupan saya, maka Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itulah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita saudara. Jadi jangan mau jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tahun 2023 kau jadi orang Kristen biasa-biasa saja saudara. Tetapi tahun yang baru kita harus jadi orang Kristen yang luar biasa saudara. Coba dari kiri kanan mengatakan kau harus luar biasa. Serahkan hatimu kepada Tuhan saudara. Kalau engkau serahkan hatimu kepada Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan saudaraku, saya yakin dan percaya apapun problem, apapun persoalanmu, Yesus duluan menyelesaikan masalah saudara. Jangan kita pernah bangga kalau masalah kita selesai. Ya, kita harus bersyukur Tuhan, terima kasih. Masalah yang boleh selesai karena kau tercapai. Itu orang Kristen yang berserah pada Tuhan saudara. Bukan karena hebat kita, tidak saudara. Kami ini kuliah sama Pak Iwan. Kalau sudah kena berani seperti kita duduk di ujung jembatan satu itu hanya menikmati tiupan angin, saya sudah tidak mengerti saudara. Dosen ngomong apapun kita tidak paham. Kalau Yunani pintar dia bahasa Yunani berani. Saya nggak bisa saudara. Saya kalau ke Singapura dengan istri saya ini seperti di bawah tour guide saudara. Beli aqua satu botol pun saya tidak berani. Kenapa? Karena saya tidak bisa bahasa Inggris saudara. Mohon maaf lah para pemirsa yang menonton. Lebih baik saya jujur, karena orang jujur itu Tuhan saya. Daripada saya sok pintar, sok hebat, sok tahu, rupanya goblok. Rupanya goblok. Itu apa saudara? Saya pergi ke Singapura. Saya pernah diusir satu kali nasi ayam marah itu nasi campur bukan nasi ayam. Tak tahu lah dia pakai bahasa Mandarin. Dia usir saya, dia bilang, saya tanya istri dia bilang, kamu lama-lama, dia bilang, kalau kamu nggak boleh kesampinglah kata ibu. Saya dalam hati ini, kalau ya, sepertinya kita meminta aja di situ saudara. Karena kita bawa uang juga mau beli itu makanan, tapi memang itulah orang kampung. Kalau masuk ke kota besar memang dahsyat. Yang nampak kali bodohnya, nampak sekali. Ya, jujur aja saudara, apa saya bohong-bohong depan saudara-saudara. Udah biasa saya PP Singapura, masuk ke imigrasinya berkomentar saudara. Ya, tetapi saya percaya gereja ini akan berkembang. Akan ada jemaat-jemaat yang Tuhan bawa nanti kita turun terus tiap tahun saudara. Amin. Harus punya iman yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Bodoh kita kalau kita tidak berani minta sesuatu besar dari Tuhan saudara. Tapi ingat jangan menggila saudara. Minta sesuai dengan iman. Amin. Jangan melebihi kapasitas dulu. Punya istri satu, minta istri satu lagi. Saudara kacau dunia ini. Punya pacar satu, minta lagi pacar satu. Wah, itu memang namanya iman iblis. Ya, tidak boleh seperti itu. Tapi harus begini. Kalau kita berbicara tentang hati, saudara, saya tidak tahu. Dua minggu terakhir, tanggal 31 Desember, 15 tahun 25, 31 Desember, dan tanggal 7 Desember. Menurut saya firman Tuhan yang disiapkan ini tidak logika saya, saudara. Tetapi saya tahu Tuhan maunya begini, ya itu saja, saudara. Apa yang harus disampaikan, sampaikan saja.
Biar Tuhan yang menggenapi di dalam kehidupan dan kehidupan. Memang benar kalau saya pikir-pikir, jangan takut. Rasa takut itu di mana, saudara? Di hatimu. Amin, saudaraku. Rupanya di hati, saudara. Firman Tuhan hari ini apa katanya? Dekatkan hatimu atau dirimu kepada Tuhan. Kalau engkau menjauh dari Tuhan, Tuhan bilang apa? Baik. Yang dekat aja, yang tidak serius saja Tuhan tidak bisa tolong, saudara. Hari ini, saudaraku, jangan kau pikir rumahmu sudah siap di surga belum selesai pertandingan kita. Filipi 1:6 tadi saya cerita tentang pasnya. Gereja ini kita mulai dengan Tuhan. Maka kita harus pelihara gereja ini sehingga sampai akhirnya Tuhan datang nanti gereja ini jadi pemenang. Kenapa? Kapan gereja ini bisa jadi pemenang? Ya saya dan saudara dong yang menjadi pionnya, bukan raja, saudara. Ya di sini kita tidak berbicara kepemimpinan, tetapi gereja ini harus dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa seperti tema kita hari ini. Katakan apa, saudaraku? Kemenangan diberikan kepadamu. Kapan kau bisa menang, saudaraku? Ketika engkau berani mendekatkan hatimu kepada Tuhan, berserah dirimu kepada Tuhan, maka kemenangan itu menjadi milikmu, saudara. Kasih amin. Ya, berikan tepuk tangan untuk dia. Kemudian kita melihat yang pertama, saudara, bagian yang pertama kita baca firman Tuhan bersama-sama 3:21. Hanya di Allah saja aku tenang, dan padanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Haleluya. Ya, berani menghadapi masalah. Katakan kepada masalah, masalah, Tuhan Yesus itu kota benteng, gunung batu. Kalau dia sudah jadi kota benteng, gunung batu, itu masalah sekeras apapun, saudara, hancur di hadapan Tuhan. Ya, di sini puji Tuhan, kita bukan minta, saudara. Sekali-sekali saudara buka video-video orang yang kerasukan itu, saudara. Cuma lihat hamba Tuhan yang diurapi, melepaskan mulai terikat dan kuasa kelaparan itu dengan mudah saja, saudara. Dengan hitungan detik saja sudah bebas orang itu, saudara. Mengapa bisa demikian, saudara? Hatinya dekat dengan Tuhan, kemenangan dari Tuhan berikan kepada dia. Nih, kekuatan aku berikan kepada engkau. Lakukan perintahku, genapi firmanku. Injil Tuhan disampaikan sampai ke ujung dunia. Maka kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan Yesus mau menyatakan dalam kehidupan kita semua. Kita letoi, saudara. Hati kita lebih lemah dan bencong, saudara. Ketika menghadapi persoalan menurut Tuhan, malaria ada, DBD ada, semua ada, saudara. Gak bisa seperti itu. Selagi kita hidup, pasti ada persoalan. Tetapi ingat, Yesus selalu lebih besar dan Dia wajib lebih besar dalam kehidupan kita dari masalah kita. Jangan berharap. Dekatkan dirimu pada Tuhan, saudara. Yang kedua, kita mau melihat yang kedua tadi, saudaraku, cari Tuhan. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 3, 2, 1. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama Ia dapat. Baiklah orang fasik meninggalkan caranya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihi dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dan berkatnya. Amin, saudara. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saya selalu mengajak kita, 2 minggu lalu saya katakan, penerima tamu di depan itu dengan saya yang berkorban di sini nilainya 100 di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan. Sama semua. Kenapa? Tuhan melihat kita sama-sama pelayan Tuhan. Amin. Ya, enggak. Itu dia punya rumah. Kembali saya itu sudah ada batu zamrud lah, batu apa, batu giok lah. Tidak. Kalau saya punya rumah di surga, saudara juga punya. Kalau saya menerima upah di dunia, saudara juga terima, saudara. Oh, Pak Tommy ini cuma rumah aja di sini persembahan, oh dia nilainya segitu, dapat rupiah, saya dapat dolar. Mana ada begitu? Kalau saya dapat dolar, dia dapat dolar juga. Amin, betul? Karena dia jago bahasa Inggris, saudara.
Ya kalau dia bukan bola wajar. Kalau saya bukan bola kurang cocok nggak ngerti bahasa Inggris. Dikasih bola tak tahu tidak belakang lagi. Tapi memang sungguh saya mengatakan kita semua. Carilah Tuhan selama Tuhan masih bisa. Ya? Jangan pernah engkau mundur mencari Tuhan. Mengapa saudaraku kita melihat di sini saudara firman Tuhan katakan apa? Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, jangan kita serupa seperti orang fasik saudara. Kita terima berkat, kita bilang enggak itu bukan Tuhan itu. Memang saya memang mendapat rezeki. Saudara, satu kali engkau kena batunya nanti, engkau baru tahu Tuhan itu baik dalam hidupmu. Orang fasik itu begitu munafik saudara. Semua ini hebat ini. Saya ini hebat ini kemarin ini. Ini berkat turun dari Tuhan saudara. Lewat kita jangan pernah tersembunyi. Orang fasik memang Tuhan. Orang tidak pernah berbuat dosa saudara. Tuhan pun di bawah mereka. Jangan menjadi orang Kristen seperti itu saudara. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti bahwa ucapan syukur itu merupakan satu anugerah yang berani. Tuhan berani mempromosikan engkau. Tuhan berani mengangkat engkau dari level A ke level B. Itulah ucapan syukur. Hari ini kalau kita bisnis agak-agak turun, kita nggak bisa naikkan bisnis itu. Kita hanya bisa usaha. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus yang mengenal. Amin. Kita bekerja, maunya kita gaji kita sendiri. Tetapi saya mau katakan kita tidak bisa minta bos. Kasihlah saya gaji 5 juta bos. Besok pagi bos panggil kau saja. Kalau kau punya tas, di lantai 3 kau pulang ke kampung. Tetapi ketika engkau berdoa, ingat cari Tuhan, engkau berdoa, saya mau perintah. Nanti Tuhan bikin hati bosmu gelisah, saudara. Seperti Yusuf kan? Gelisah kawan itu raja Yusuf. Panggil dia Yusuf. Angkat jadi perdana menteri. Gila nggak saudara? Bukan gila itu, tetapi sesuatu yang tidak biasa dan luar biasa dapat engkau miliki, dapat engkau rasakan kalau engkau hidup mengandalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, kemenangan itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita jangan lihat kiri kanan kita. Kita lihat ke depan. Memasuki tahun yang baru ini, percayalah saudaraku, ada berkat kemurahan Tuhan yang tidak biasa yang boleh kita terima. Hari ini kita harus terima, harus punya iman. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga saudaraku, kita melihat saudara. Yang ketiga tadi kita mau melihat, jadikan Tuhan hal yang utama dalam kehidupanmu. Dengan cara apa saudaraku? Kita harus cari Tuhan dengan cara apa saudara? Kita lihat dengan cara berdoa. Amin, saudaraku. Amin. Dengan cara berdoa. Berikan untuk tangan saudara. Ya, jadi jadikan Tuhan hal utama dalam kehidupan kita dengan cara berdoa. Kalau kita sudah berdoa, hari ini tidak digenapi, jangan berhenti, jangan menyerah, saudara. Ya, ada Tuhan lakukan doa yang instan. Ada Tuhan proses doa itu sebenarnya. Ada yang diproses sangat panjang jangka waktunya. Mengapa? Karena Tuhan itu bukan egois seperti saya dan saudara. Setuju, amin? Amin. Tuhan tidak egois, saudara. Ya, kalau kita maunya harus baca firman Tuhan, tutup aja kita pulang. Pergi kita ke gereja, Tuhan bakal mau dan jalan-jalan. Ya kan? Tetapi Tuhan katakan tidak seperti itu. Firman Tuhan itu harus diuraikan karena dia firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Amin. Ketika mulai ditusukkan ke hati kita yang kiri, oh nggak apa-apa, yang kanan mulai panas. Saudara. Mengapa? Coba saudara, ini saya terus terang yang mau saya katakan. Sebenarnya mau saya mau suruh maju depan, tapi nggak usah. Coba sekarang ini kita nggak usah lihat kiri kanan saudara. Kalian suami istri, kalau dinasihati orang nggak ada hasil. Setuju saudara? Siapa tuh? Keluarkan surat catatan sipil itu. Suaminya apa ini Pak Ibu Pak sendiri.
Istrinya Pak sendiri, siapa saya menasihati dia? Dilaporkan saya ke polisi, selesai. Pendeta Heri Ahong nginap 1 malam di Hotel Haris gara-gara mengatur rumah tangga. Tetapi saudara, ketika firman Tuhan terimalah sebagai nasihat, sebab di dalam teguran firman Tuhan ada berkat kemurahan Tuhan. Berikan tepukan untuk Tuhan. Oh tidak mungkin kalau saya nasihatin, apa hak saya? Bapakmu di rumah sedang bekerja, sedang masak di luar. Saya menasihati kamu salah, saudara. Ya, coba ambil kakaknya, coba lihat Susanto ini anak baksanya, atau bapaknya saya. Tetapi hal ini saya mengatakan, sebagai seorang hamba Tuhan, semua kita yang ada dalam ruangan ini, saya nggak bapak orang yang lain. Amin. Ya, tapi kalau di luar sana kayak bro, Pak Tony WA, Pak besok udah mau Pak, ayo gas, udah lama nggak makan mie pangsit B2, boleh Pak. Nah, supaya segar dulu, tidak ada peredaran darah. Kalau nggak makan B2 itu memang rasanya agak lemaknya yang benar. Tapi kalau saya makan B2 lemaknya lancar. Ya, Pak Iyo nanti ada waktu dia WA saya, minta ini mau gaskan. Kenapa ini? Kalau di luar sana kita ini sahabat bro. Tapi kalau saya sudah berpakaian begini, Pastor Anton jangan coba saudara ini adalah sahabat dan sahabatku dan lebih sahabatku. Dia adalah kakak adikku atau orang tua. Jadi kalau ditegur dalam firman Tuhan, katakan amin. 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 Saudara, firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Untuk menasihati. Jadi kalau firman Tuhan itu disampaikan hari ini, yang takut-takut hari ini, ya, yang takut-takut hari ini kemenangan akan diberikan kepadamu. Yang takut-takut hari ini, baca sama-sama 3, 2, 1. Kemenangan diberikan kepada mereka untuk kamu. Yang takut tak ada jodoh kali ini, nanti saya antar kalian ke Sungai Jodoh belanja seket, biar dapat jodoh. Nanti kalau nggak tahu suruh Pak Sendiri mau Pak Tony antar ke sana Sungai Jodoh. Di sampingnya ada jual Pak namanya. Doang. Malu Pak orang kampung, Pak baru di Batam ini tahu makan tahu Pak. Kami di kampung nggak ada tahu Pak. Betul semua di barang di sana itu nggak ada tahu, nggak ada sayur. Baru-baru ini ada jembatan dibuat Pak Habibie almarhum itu baru ada tahu, baru ada tempe, baru ada kangkung. Kalau dulu yang makan ikan laut aja kami. Nggak ada sayur-sayur itu, makanya kulit kami ini kering. Kayak kulit orang suku laut kami. Karena bersahabat orang suku laut. Tetapi dengan doa saudaraku, nggak cukup lah ya orang terus macam. Dengan doa saudara, ketika engkau menghadapi persoalan saudara, dengan baik-baik. Ketika engkau menghadapi persoalan saudaraku, dengan berdoa, maka engkau seketika akan menjadi nyaman saudara. Amin. Engkau akan menjadi tenang, engkau jinak saudara. Sebab engkau tahu, engkau sedang berseru pada Bapamu di surga dan Dia melihat engkau saudara, melihat hatimu penuh Dia saudara. Kalau saya saudara, kalau mungkin salah, macam-macam dengan saya tambah lagi dengan tendangan saudara. Tapi kalau Bapamu di surga, Dia sedang membukakan tangannya, memberkati engkau. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Coba lah, Pak Tony ini kalau anaknya macam-macam, kasih 10.000 kan, minta 10.000, minta 10.000. Ganti aja lah kau, nggak usah lagi makan gini. Ya kan? Bikin penting aja. Itu, tetapi Bapak kita di surga, Dia mau berikan kemenangan pada mereka. Kiri kanan mengatakan amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, jangan khawatir kalau selesai. Kita baca bersama-sama yang terakhir. 3, 2, 1. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita lanjutkan. Dengan Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Di tahun yang baru ini saudaraku, mengucap syukurlah sebab Tuhan mau memecahkan masalah di tahun 2023. Hari ini Dia mau pecahkan masalah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa saudaraku? Lipatkan Yesus di dalam setiap langkah kehidupanmu. Lipat
Yesus, maka Dia akan membuat engkau menerima yang namanya mujizat Tuhan. Mau saudara? Mau, amin? Maka itu harus berani punya iman hari ini. Ya, jangan mau jadi orang Kristen biasa-biasa, saudara. Punya iman, punya iman, berani, saudara. Kalau engkau berani punya pengharapan hari ini, terima kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, saudara. Mari kita akan berdiri, saudara. Kita angkat pujian dari Tuhan. Kau sungguh besar, karyamu ajaib, tiada hentinya. Ku mengagumi kasih Kau ajaib. Boleh tinggal silakan maju ke depan. Kita angkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, Tuhan Kau sungguh besar. Angkat tangan kananmu, saudara. Karena Kau bersemuanya dalam Tuhan. Kalau Kau sudah bersemuanya dalam Tuhan, saudara, maka Tuhan akan Kau bersemuanya bersama. Sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karena sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Cuma selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu dalam hatiku. Kau membuatku berangkat di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu dalam hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Ku mengagumi. Sungguh ajaib. Tuhan sungguh besar. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu dalam hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur
Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan yang besar. Aku perlu kemenangan-Mu. Sekarang Tuhan Yesus, masuk dan tinggallah kemenangan-Mu itu dalam hidupku. Tuntun aku Tuhan untuk mengalahkan rasa takut, melihat masa depan, rasa takut dalam berbisnis, rasa takut dalam bekerja, rasa takut dalam rumah tangga. Tuhan Yesus, aku perlu Kau sekarang. Aku perlu kasih-Mu, aku perlu belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Kau sungguh baik. Tuhan mencintai Kau saudara. Kasih-Nya, pengorbanan yang besar, membebaskan. Apa yang sedang Kau minta, Kau bawakan. Apa yang sedang Kau harapkan, Tuhan Yesus mampu memberikannya. Saudara terkasih, terimalah berkat Tuhan. Allah berkat di dalam kehidupan nyata masyarakat. Terus andalkan Tuhan. Terus minta Tuhan memimpin kau kemanapun kau. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.